Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya Endah. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang latihan ujian sekolah matematika bagian 4, di mana bagian 4 itu akan kita bahas tentang materi jarak kecepatan waktu, konversi satuan luas, pencerminan, dan mean atau rata-rata, median, modus. Oke, yuk kita mulai. Untuk soal yang pertama. Denny mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan 50 km per jam dan selama 2 jam 30 menit. Berapakah jarak antara kota A dan kota B? Dari soal ini, diketahui adalah kecepatan. Jadi kita tulis, kecepatan sama dengan 50 km per jam. Selama 2 jam 30 menit adalah waktunya. 2 jam 30 menit. Yang ditanya adalah jarak. Apa rumusnya jarak, teman-teman? Teman-teman ingat segitiganya. Nah, di sini ada kecepatan, jarak dibagi waktu. Jadi kalau kita hitung jarak, jaraknya kita tulis berarti K kali W. Kecepatan dikali waktu. Tapi harus teman-teman perhatikan, sebelum kita masuk mengerjakan mencari jaraknya, kita harus perhatikan dulu satuan-satuan dari yang diketahui. Di sini kecepatannya 50 km per jam, sedangkan waktunya ada 2 jam 30 menit. Nah, ini nggak boleh ya teman-teman, karena di sini km per jam, maka waktunya harus dirubah jadi jam. Caranya gimana? 2 jam udah nggak berubah, berarti tetap 2. Kemudian 30 menitnya jadiin jam, jadi 30 per 60. Jadi nanti jadinya pecahan. Oke, ini 30 sama 0 di atas sama 0 di bawah bisa dicoret, berarti jadi 2, 3 per 6. Kemudian kita sederhanakan, atas sama bawah sama-sama bisa dibagi 3. Jadinya, ini 2-nya jangan ketinggalan, 2, 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Jadi, 2, 1 per 2 jam. Oke, nah kalau sudah, tinggal kita masukkan ke rumus. Mencari jarak, kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa? Kita masukkan. Kecepatannya adalah 50 km per jam. Dikali waktunya 2,5 jam. Nah, ingat ya teman-teman, kalau untuk perkalian, tidak boleh ada pecahan campuran. Jadi pecahan campuran di sini kita rubah jadi pecahan biasa. Jadi kita rubah 50 km per jam, 2,5 jam dirubah jadi pecahan biasa. 2 kali 2, 4, 4 tambah 1, 5. Jadi 5 per 2 jam. Kalau sudah, kita bisa hitung dibagi lebih dulu. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Kemudian kita tinggal hitung 25 dikali 5. 25 dikali 5 itu adalah 125. Untuk satuannya jam sama jam bisa dicoret, berarti dapatnya kilometer. Sehingga jarak yang ditempuh, jarak antara kota A dan kota B adalah 125 km. Oke. Kita ke soal yang kedua. Jarak dua kota 120 km dan dapat ditempuh ayah dengan mengendarai mobil selama 1 jam 30 menit. Berapa km per jam kecepatan ayah mengendarai mobil? Hampir sama seperti soal nomor 1. Di sini yang diketahui adalah jarak. Kita tulis dulu ya teman-teman. Jaraknya 120 km. Sedangkan waktunya 1 jam 30 menit. Karena di sini mintanya km per jam, ini saya langsung rubah ya. Langsung rubah ke jam. 1 jam tetap 1, 30 menit dirubah ke jam dibagi 60. Jadi 30 per 60. Sama seperti yang di depan dicoret. Jadi 1, 3 per 6. Sama-sama bisa dibagi 3. Jadi didapat 1 per 2 jam. Oke, yang ditanya adalah kecepatan. Seperti soal sebelumnya, di soal sebelumnya mencari kecepatan berarti K-nya ditutup, J per W.
Oke, tinggal kita tulis kecepatan adalah J per W, jarak per waktu. Tinggal kita masukkan jaraknya adalah 120 km dibagi waktunya 1/1/2 jam. Nah, yang harus perhatikan di sini sama seperti soal sebelumnya, kalau ada perkalian dan pembagian tidak boleh ada pecahan. Pecahan campuran nggak boleh. Jadi harus dirubah dulu jadi pecahan biasa. Caranya 1 dikali 2, yang gede di depan dikali bawah, 1 kali 2, 2 ditambah 1, 3. Jadi 3/2 jam. Nah, di sini pembagian, per itu pembagian ya teman-teman. Pembagian tidak mengenal adanya, kalau untuk pembagian pecahan nih, tidak ada. Jadi pembagian, kalau ada pembagian pecahan, pembagian tanda bagi, ini per itu kan tanda bagi, dirubah jadi tanda kali. Oke, jadi kalau ada pembagian pecahan dirubah jadi tanda kali, yang di bawah kan 3/2, itu dibalik jadi 2/3. Nah, kalau udah begini seperti biasa hitungnya 120 dibagi 3, 12 dibagi 3, 4, berarti 120 dibagi 3, 40. Berarti tinggal dihitung 40 kali 2, 80. Untuk satuan gimana? Di atas km, di bawah jam, berarti jadi km per jam. Gitu. Oke? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Kakek mempunyai 2 bidang tanah dengan luas 0,5 hektar dan 20 DAM pangkat 2. Berapa M pangkat 2 total luas tanah kakek? Karena ada 2 bidang, yang pertama 0,5 hektar, 20 DAM. Berarti ditambahin ya teman, 0,5 hektar ditambah 20 DAM pangkat 2. Tapi nanti di sini harus dirubah jadi M pangkat 2. Nah, jadi harus ada satuannya, harus disamakan, semua dirubah jadi M pangkat 2. Nah, harus teman-teman tahu, ingat, di tangga. Oke, di sini adalah KM pangkat 2, HM pangkat 2, DAM pangkat 2, M pangkat 2. Hektar itu di mana? Hektar itu kata lain dari HM pangkat 2. Dan kalau untuk pangkat 2, sekali loncat itu nolnya 2. Contoh, hektar ke M pangkat 2. Hektar sama aja dengan HM pangkat 2. Berarti loncat 1, 2. Loncat 2 kali. Berarti ini 0, 0. Berarti loncat 4 kali 0. Tapi karena ada koma, di sini harus geser koma dulu. Karena 4 ya, 4 0. Berarti 1. Nah, udah 1 nih. Padahal harusnya 4. Nih, baru 1. Harusnya 4, masih kurang 3 lagi. 3-nya kita tambahin pakai 0. 0, 0, 0. Jadinya 500 M pangkat 2. Ditambah. Sekarang dari DAM pangkat 2 ke M pangkat 2, loncat 1 kali. 1 kali berarti nolnya 2. Nah, karena di sini nggak ada koma, kita langsung tambah 02. 1, 2. Awalnya 20 ditambah 02. Jadi 2000 M pangkat 2. Sehingga kita tambahkan 500 ditambah 2000 sama aja dengan 2500 M pangkat 2. Jadi luas tanah kakek totalnya adalah 2500. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Tentang pencerminan. Hasil pencerminan yang tepat pada gambar berikut. Pencerminan, seperti kita bercermin teman-teman. Kalau kita bercermin, kita menghadap cermin, maka bayangan kita akan menghadap kita. Jadi hadap-hadapan. Berarti kalau untuk nomor 4, mana yang betul? Yang betul adalah yang C, hadap-hadapan. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 soal yang sama, pencerminan yang betul. Sama, hadap-hadapan. Nah, yang mana? Yang D. Begitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya teman-teman. Di sini minta tentukan rata-rata buku yang terjual di Koperasi SD Makmur. Rata-rata per harinya.
Dimana dari grafik ini diketahui penjualan bukunya Senin 70, Selasa 40, Rabu 50, Kamis 40, Jumat 60, dan Sabtu 20. Untuk mencari rata-rata, kita jumlahkan semua data yang ada ya teman-teman. Data yang ada berarti Senin 70 ditambah Selasa 40. Selasa 40 ditambah hari Rabu 50 ditambah hari Kamis 40 ditambah hari Jumat 60 ditambah hari Sabtu 20. Nah, ini semua ditambah dibagi banyaknya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6. Nah, ini kita tambahkan 70 tambah 40, 110 tambah 50, 160 tambah 40, 200 tambah 60, 260 tambah 20, 280. Jadi 280 dibagi 6. Tinggal kita hitung ya teman-teman, 280 dibagi 6. Kita ambil 2 angka, karena satu angka kan 2 dibagi 6 nggak bisa, 28. 28 dibagi 6, 4. 6 kali berapa yang paling dekat sama 28? Yaitu 4. Kemudian 4 kali 6, 24. Dan dikurang, 8 dikurang 4, 4. Nah, belum selesai, ini turun. 40 dibagi 6. 6 kali berapa yang paling dekat sama 40? 6 kali 6. Nah, 6 kali 6, 36. Dikurang lagi, 40 dikurang 6, 4. Belum selesai, ini ditambahin 0, di atas tambah koma. 40 dibagi 6, dapat 6 lagi. 6 kali 6, 36. Dikurang lagi hasilnya 4. Ini bisa kita lanjut tambah 0 lagi. 40 bagi 6, 6. Dan seterusnya. Jadi kita bisa bulatkan, jadi rata-ratanya adalah 46,67. Karena ini kita lanjutkan 6, 6, 6 terus ya teman-teman. Oke, jadi rata-ratanya 46,67. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Di sini modus. Modus itu apa? Modus itu adalah data yang frekuensinya paling besar. Data yang frekuensinya terbesar. Nah, dari sini data hari Senin itu frekuensinya 70, Selasa 40, Rabu 50, Kamis 40, Jumat 60, dan Sabtu 20. Yang frekuensinya paling banyak adalah hari Senin, yaitu penjualan bukunya 70. Jadi, untuk soal ini modusnya adalah hari Senin. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 itu adalah tentang median. Ada data, sudah diketahui datanya sebagai berikut, disuruh menentukan median. Ingat yang harus teman-teman tahu, apa itu median? Median adalah nilai tengah, betul. Nilai tengah, tetapi ada syaratnya, nilai yang ada di tengah-tengah, nilai tengah, tapi datanya harus urut. Jadi, sebelum kita mencari nilai tengahnya, kita urutkan dulu datanya. Urutkan dari mana? Boleh dari kecil ke besar, boleh dari besar ke kecil. Untuk yang kali ini, saya mengurutkannya dari kecil. Kita lihat data di sini, yang paling kecil adalah data angka 35. 35-nya ada 1, 2, 3. Jadi kita tulis 35-nya ada 3. Kemudian lanjut 36. 36-nya ada 1. Nah, lanjut 37. 37-nya 1, 2. Ada 2. 37-nya ada 2. Kemudian 38. 1, 2, 3. Jadi 38-nya ada 3. Kita tulis. 39-nya ada 1. Nggak ada lagi. Kita tulis. 40-nya ada 1, 2, 3. Ada 3. 40-nya ada 41 ada 2. Kita tulis 41. Kemudian 42-nya ada 1. Nah, dari sini kita tahu udah tercoret semua, jadi kita angkanya sudah kita pindahin semua. Terus untuk mencari median gimana? Kita cari nilai tengah, kita urutkan, kita coret-coret dari samping kiri dan samping kanan masing-masing sepasang.
Contohnya begini teman-teman. Ini 35 sama 42. Udah sepasang. Terus sebelahnya lagi 35 sama 41. Sepasang. 35 sama 41 yang kedua. Sepasang. 36 sama 40. Sepasang. 37 sama 40. Kemudian 37 yang kedua sama 40. 38 sama 39. Kalau di tengah udah ada 2, jangan dicoret lagi ya teman-teman, ntar habis. Jadi mediannya di sini kan ada 2 angka di tengah, jadi mediannya di tengah-tengah sini. Jadi kalau ada 2 angka yang di tengah, mediannya 2 angka yang di tengah itu kita tambahin, kemudian kita bagi 2. Jadi 38 ditambah 38 dibagi 2, yaitu 38 gitu. Jadi median untuk data berikut atau nilai tengah dari data yang udah ada di sini adalah nilai tengahnya adalah 38. Oke. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.